Saya, Aulia Aziz Salsabila, perwakilan dari kelompok 5, akan membahas bab mengenai sistem pendidikan nasional. Bersama teman-teman saya, yaitu ada Felicia Zalfa Cantika, Jantin Hidayat Setiawan, dan Salsabila Chandra Kirana. Pada bab ini, kita akan membahas 6 subbab. Yang pertama, pengertian pendidikan. Yang kedua, sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, visi dan misi pendidikan nasional. Yang keempat, fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Yang kelima, kelembagaan dan pengelolaan pendidikan. Dan yang terakhir, ada kurikulum. Nah, yang pertama, pengertian pendidikan. Nah, kata education berakar dari bahasa Latin, eductum, yang tersusun dari 2 kata, yaitu yang berarti perkembangan, sesuatu yang berasal dari dalam keluar, dan duco artinya sesuatu yang sedang berkembang. Sesuatu itu tentunya adalah sesuatu yang bersifat positif. Dari definisi tersebut, pendidikan berarti kemampuan diri sendiri dan juga kekuatan individu yang dikembangkan menuju arah yang lebih baik lagi. Lalu ada pendidikan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Lalu, menurut Horne, yaitu proses yang dilakukan secara terus-menerus dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi manusia yang telah berkembang secara fisik dan mentalnya. Lalu, menurut Ahmad D. Marimba, pengertian pendidikan itu pimpinan atau bimbingan secara sadar oleh pihak pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Lalu ada dari Theodore Bramel, pendidikan adalah suatu proses yang lebih luas daripada proses berlangsungnya dalam sekolah. Pendidikan juga ialah suatu kegiatan sosial yang memungkinkan masyarakat tetap ada dan terus berkembang. Lalu, dari Profesor Dr. Dedi Supriyadi, pendidikan adalah salah satu fungsi yang harus dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga dan masyarakat secara terpadu dengan berbagai institusi yang memang diadakan dengan sengaja untuk mengembangkan fungsi pendidikan. Dan yang terakhir, menurut Plato, pendidikan ialah membantu perkembangan masing-masing dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang memungkinkan tercapainya kesempurnaan. Yang kedua, sistem pendidikan nasional. Nah, pengertiannya adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sebagaimana yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 31 yang isinya mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka seluruh komponen bangsa, baik orang tua, masyarakat, maupun pemerintah, memiliki tanggung jawab untuk mewujudkannya. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988. Nah, sistem pendidikan nasional adalah suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Menurut undang-undang ini, sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevasi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Ada visi dan misi dari pendidikan nasional. Agar fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dapat terlaksana dengan baik, tentunya pendidikan nasional mempunyai visi dan misinya tersendiri. Nah, bisa kita lihat pada salindia bahwa visi dari pendidikan nasional ialah terwujudnya sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan seluruh masyarakat Indonesia agar menjadi masyarakat yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif dalam menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Kemudian ada juga misi dari pendidikan nasional. Misi dari pendidikan nasional ini ada 5. Yang pertama,
mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Maksudnya, agar seluruh masyarakat Indonesia, baik yang tinggal di kota maupun di daerah terpencil, bisa memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang kedua, membantu memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Yang keempat, meningkatkan keprofesionalan lembaga pemerintah agar pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan lain-lain dapat sesuai dengan standar global. Nah, yang terakhir, memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasar otonomi. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Setelah tadi kita sudah bahas tentang visi dan misi pendidikan nasional, kita dapat mengetahui fungsi pendidikan nasional. Fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat masyarakat Indonesia dalam mewujudkan tujuan nasional. Nah, tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar peserta didik menjadi manusia yang bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya ada kelembagaan dan pengelolaan pendidikan. Kelembagaan merupakan bagian dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Maka dari itu, untuk memahami kelembagaan yang ada, kita perlu memahami dulu apa saja jalur pendidikan, jenjang pendidikan, dan juga jenis pendidikan. Nah, yang pertama akan kita bahas, itu ada jalur pendidikan. Jalur pendidikan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, jalur pendidikan formal. Jalur pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi, atau kita biasa mengenal dengan sebutan SD, SMP, SMA, dan kuliah. Yang kedua, ada pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang. Yang ketiga, pendidikan informal. Pendidikan informal ini berasal dari keluarga dan lingkungan sekitar. Ciri dari pendidikan formal. Tempat berlangsungnya proses pembelajaran diadakan di gedung sekolah. Untuk menjadi peserta didik pun ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi, misalnya usia. Memiliki jenjang pendidikan secara jelas, kurikulumnya pun disusun secara jelas untuk setiap jenjang dan jenisnya. Materi pembelajaran bersifat akademis. Ada ujian formal yang disertai dengan pemberian ijazah. Penyelenggaraan pendidikan adalah pemerintah atau swasta. Diselenggarakan dengan menggunakan administrasi yang relatif dan seragam. Selanjutnya, ciri dari pendidikan nonformal. Penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran dapat dilakukan di luar gedung sekolah. Ada kalanya usia menjadi persyaratan, tetapi tidak menjadi sebuah keharusan. Pada umumnya, tidak memiliki jenjang yang jelas. Adanya program tertentu yang khusus yang hendak ditangani, bersifat praktis dan khusus. Pendidikan relatif berlangsung singkat. Kadang-kadang ada ujian, dan biasanya peserta mendapatkan sertifikat. Dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Lalu, ciri dari pendidikan informal. Dapat dilakukan di mana saja, dan tidak terikat oleh hal-hal yang formal. Tidak ada persyaratan apapun, tidak ada program yang direncanakan secara formal, berlangsung sepanjang hayat, tidak ada ujian, dan tidak ada lembaga tertentu untuk menjadi penyelenggaranya. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 14. Adapun jenjang pendidikan dasar yang melandasi jenjang pendidikan menengah diatur dalam Pasal 17 Ayat 1. Jenjang pendidikan menengah diatur dalam Pasal 18
ayat 1, 2, 3, dan 4. Dan jenjang pendidikan tinggi diatur dalam pasal 19 hingga 25. Jenis pendidikan. Yang pertama ada pendidikan umum, merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, pendidikan kejuruan, merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Yang ketiga, pendidikan akademik, merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pada pengetahuan tertentu. Yang keempat, ada pendidikan profesi, merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki suatu profesi. Yang kelima, pendidikan vokasi, merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, maksimal dengan jenjang diploma 4, setara dengan program sarjana strata 1. Yang keenam, pendidikan keagamaan, merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan dan pengalaman terhadap ajaran agama. Yang ketujuh, ada pendidikan khusus, merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang biasa diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah atau dalam bentuk sekolah luar biasa. Saya, Salsabila Chandra Kirana, akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah kurikulum. Nah, untuk pengertian kurikulum tersendiri adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Nah, untuk kurikulum sendiri diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu selanjutnya ada fungsi kurikulum. Nah, fungsi kurikulum ini ada 4. Yang pertama, bagi guru. Bagi guru sendiri, fungsi kurikulum ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Lalu yang kedua ada bagi masyarakat. Bagi masyarakat umum. Fungsinya adalah sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pembelajaran di sekolah. Lalu yang ketiga, bagi sekolah. Bagi sekolah sendiri, kurikulum ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Lalu yang terakhir ada bagi murid. Bagi murid sendiri, fungsi kurikulum adalah sebagai suatu pedoman belajar. Selanjutnya ada tujuan dari kurikulum. Nah, untuk tujuan utama dari kurikulum ini adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga afektif ketika dia berada di lingkungan masyarakat luas ke depannya. Selain itu, kurikulum juga bertujuan untuk mendidik dan membimbing peserta didik agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu selanjutnya ada kurikulum di Indonesia. Nah, untuk kurikulum di Indonesia sendiri dari tahun ke tahun, zaman ke zaman selalu berubah-ubah atau direvisi. Karena seiring dengan perkembangannya teknologi, zaman, dan juga pemikiran manusia yang semakin berkembang ke arah positif, jadi untuk kurikulum ini selalu direvisi setiap tahunnya. Untuk kurikulum yang pertama di Indonesia sendiri dinamakan dengan Rencana Pelajaran 1947 yang menekankan pada pembentukan karakter masyarakat Indonesia sebagai manusia yang merdeka dan berdaulat. Kemudian di kurikulum tersebut disempurnakan lagi oleh Rencana Pelajaran Terurai 1952 yang mulai menerapkan seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Lalu pada tahun 1964, kurikulum di Indonesia kembali disempurnakan lagi, direvisi dengan penekanan program Pancawardhana atau pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Lalu pada tahun 1968, kurikulum perubahan kembali yang menekankan pada pembentukan
manusia Pancasila sejati. Lalu selanjutnya, di tahun 1975, kurikulum yang baru menggantikan kurikulum yang lama tadi. Kurikulum yang baru ini disebut dengan satuan pelajaran, yang maksudnya adalah rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Kurikulum selanjutnya kembali berubah lagi. Penambahannya pada tahun 1984, 1994, 1999, 2004, 2006, dan yang terakhir ini yang kita kenal sebagai kurikulum 2013, yang menitik beratkan pada 3 aspek: pengetahuan, keterampilan, dan juga perilaku. Untuk perubahannya bukan hanya dari segi nilainya, cara penilaiannya, penyajiannya, tetapi juga pada materi pembelajarannya. Nah, untuk kurikulum 2013 sendiri, memang pemerintah merombak secara besar-besaran, namun juga menimbulkan sedikit huru-hara di beberapa sekolah, karena untuk kurikulum 2013 sendiri materinya banyak yang berubah dan sedikit memberatkan bagi siswanya. Bahkan beberapa sekolah juga mungkin ada yang kembali lagi ke kurikulum KTSP karena terasa terlalu memberatkan bagi siswanya. Nah, meskipun beberapa ahli mendefinisikan kurikulum dengan cara pandang yang berbeda-beda, tapi intinya tetap sama, dengan tujuan yang sama untuk menciptakan generasi muda yang lebih baik ke depannya. Lalu ada perkembangan kurikulum di Indonesia. Ini lebih spesifik lagi dari tahun ke tahun. Seperti di tahun 1947 ada rencana pelajaran dirinci dalam rencana pelajaran terurai. Lalu di tahun 1964 ada rencana pendidikan sekolah dasar. Lalu di tahun 1968 ada kurikulum sekolah dasar. Di tahun 1973 ada kurikulum proyek perintisan sekolah pembangunan atau disebut dengan PPSP. Lalu di tahun 1984 ada kurikulum 1984. Di tahun 1994 ada kurikulum 1994. Nah, lalu di 1997 ada revisi dari kurikulum 1994. Lalu di tahun 2004, dipercepat ke tahun 2004, ada rintisan kurikulum berbasis kompetensi. Lalu di tahun 2006 ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disebut dengan KTSP. Lalu yang terakhir ada kurikulum 2013. Segitu yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.